Start recording. Oke. Selamat datang di kuliah online Operation Riset 2 minggu 13 tentang teori permainan. Jadi di sini kita akan bagi dua mengenai teori permainan, dibagi menjadi dua bagian, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 mengenai dasar-dasarnya, bagian 2 nanti lebih ke linear programmingnya, gampangnya lah. Ya agak advance sedikit. Oke. Gampangnya di sini di bagian pertama mengenai dasar kita akan belajar mengenai dua hal. Pertama dasarnya game teori atau teori permainan sendiri, dan juga kita akan bahas model paling simpel dari teori permainan, yaitu two person zero sum game. Apa itu two person zero sum game? Nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, dasar dari teori permainan sendiri perlu diketahui bahwa apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu mulai dari OR1 sampai ke teori antrian adalah suatu optimasi yang dilakukan di satu orang, satu player atau satu pemain atau satu perusahaan. Jadi perusahaan tersebut gampangnya itu berusaha mengoptimalkan apa yang dia punya. Padahal kita tahu bahwa di dunia industri atau di persaingan industri ada perusahaan lain yang juga melakukan hal sama, optimasi juga. Ketika pemain satu atau perusahaan A dan perusahaan B melakukan optimasi, apa yang terjadi terhadap pasar ini? Nah, yang terjadi di pasar ini itu bisa kita lihat sebagai suatu teori permainan. Gampangnya apa? Teori permainan adalah suatu studi matematika, matematik model, jadi memodelkan secara matematis strategic interaction, jadi hubungan strategi antara para pengambil keputusan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalkan ada perusahaan A mengambil strategi promosi model A, sedangkan perusahaan B menggunakan strategi promosi model B, model mereka sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan ini keduanya saling rasional. Apa yang dimaksud rasional? Rasional di sini maksudnya gampangnya masuk akal, berarti tidak aneh-aneh lah istilahnya. Jadi dianggap bahwa perusahaan A itu berusaha mengoptimalkan profitnya dia sendiri, tidak berusaha mengoptimalkan profit musuhnya. Dimana kalau mengoptimalkan profit musuhnya berarti kan tidak rasional. Nah, itulah salah satu contoh rasional. Nah, persaingan bisnis ini atau persaingan dua pemain ini digambarkan dalam matematik model yang disebut sebagai teori permainan. Nah, perlu yang kalian ketahui bahwa dalam teori permainan kita menempatkan diri bukan sebagai player 1 ataupun player 2, tapi sebagai bisa dibilang sebagai spektator atau penontonnya ataupun wasitnya, atau gampangnya kalau di bola misalkan ada tim A dan tim B bertanding, kita sebagai komentatornya atau yang mengamati, pengamatnya. Nah, komponennya dalam game teori sendiri ada beberapa sebenarnya yang saya rangkum di sini. Misalkan di sini pertama untuk menjadi game teori pertama dia harus ada playersnya. Jadi ada pemainnya, ada 2 pemain minimum. Kemudian ada strategisnya. Jadi dia harus punya strategi-strategi. Setiap pemain punya set strategi. Kemudian ada payoff. Payoff itu apa? Payoff itu adalah hadiah gampangnya. Ketika kita bermain suatu permainan, yang dicari dari pemain adalah biasanya payoff-nya. Apa yang dia dapatkan ketika dia memenangkan permainan itu, atau apa yang hilang darinya, atau apa yang dia kehilangan apa ketika dia kalah. Kemudian juga ada information di sini. Information adalah misalnya dalam permainan catur, informationnya adalah kita tahu strategi lawan itu jenisnya A, B, C, D, E, F, G sampai tertentu. Sedangkan lawan juga tahu strategi kita. Kita tahu kalau kita bergerak seperti ini, nanti lawan akan kehilangan apa, kita dapat apa, misalnya begitu. Itu informationnya. Nah, jenis game sendiri itu ada banyak sebenarnya. Game teori ada banyak sekali kalau kalian lihat di Wikipedia atau di referensi-referensi. Ini bisa jadi satu buku sendiri game teori ini. Nah, dasarnya itu ada 2 gampangnya. Ada beberapa. Cuma di sini saya rangkum beberapa yang penting. Misalkan yang biasanya dibahas di sini adalah kooperatif dan kooperatif. Jadi antara 2 pemain ini dia saling berkompetisi atau saling bekerja sama. Pernah dengar kasus masalah pengaturan nilai di pertandingan bola. Jadi ada suatu pertandingan sepak bola di mana kedua tim itu
memanipulasi nilai goalnya. Jadi sengaja, jadi istilahnya saling bekerja sama supaya dua-duanya dapat untung dari penjualan tiket dan penonton misalnya begitu. Nah, itu disebut sebagai kooperatif game. Di mana harusnya itu adalah non kooperatif, harus saling berkompetisi. Nah, dulu pernah terjadi kasusnya di Juventus kalau nggak salah. Ini kalian bisa baca-baca nanti kalau yang senang bola. Nah, kemudian yang kedua biasanya dibagi menjadi simetrik dan asimetrik. Simetrik dan asimetrik di sini adalah strateginya dan payoff-nya. Jadi simetrik asimetrik itu terjadi ketika payoff matriknya itu berbentuk seperti cermin gampangnya. Jadi gampangnya gini, kalau kalian lihat di Wikipedia itu nanti ada payoff matrik yang bentuknya biasanya umumnya game teori itu asimetrik gini. 1100. Ini disebut simetrik. Kenapa? Karena dia ada istilahnya apa ya? Seperti pencerminan. Ada cerminnya di sini. Di sini. Nah, ini disebut sebagai simetrik. Nah, biasanya umumnya game teori itu bentuknya asimetrik. Yang simetrik cuma ada beberapa. Bisa kalian nanti lihat di referensi-referensi. Contohnya Prisoner Dilemma itu kalau nggak salah dia simetrik. Kemudian ada zero sum dan non zero sum. Zero sum dan non zero sum itu nanti dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Gampangnya gini, zero sum itu kalau saya dapat 1 poin, Anda kehilangan 1 poin. Itu zero sum. Kalau non zero sum, saya dapat 2 poin, tapi Anda cuma kehilangan 1 poin. Ketika saya menang, Anda kalah, misalnya begitu. Jadi poin yang diperoleh dan poin yang dihilang dari lawan itu sama berarti zero sum, kalau nggak sama berarti non zero sum. Kemudian ada simultaneous and sequential. Jadi simultaneous itu kedua pemain bergerak secara bersamaan. Contohnya pertandingan bola itu simultaneous. Kenapa? Karena semuanya bergerak secara bersamaan misalkan. Tapi permainan catur itu sequential. Kenapa? Karena setelah player A bergerak, ganti player B bergerak. Player A bergerak, player B bergerak. Begitu disebut sebagai sequential. Kemudian ada perfect information and imperfect information. Contohnya ketika kita main catur itu semi perfect sih sebenarnya itu. Bisa dibilang kita punya perfect information. Jadi kita tahu apa yang ada di area, apa yang memungkinkan strategi, apa yang akan dilakukan oleh lawan, dan kita tahu antisipasinya misalkan. Berarti kalau lawan pakai ini, kita harus pakai ini. Di catur itu kita lihat semua. Nah, kemudian apa yang imperfect information? Imperfect information gampangnya ketika kita main kartu misalkan. Ada beberapa permainan kartu yang kita tidak tahu kartu lawan seperti apa. Kita cuma bisa mengira-ngira dari sekian banyak strategi yang mungkin menang, yang mungkin muncul apa. Nah, itu imperfect. Jadi tidak semua informasi itu bisa kita peroleh. Sedangkan kalau perfect, semua informasi terbuka lebar. Nah, lanjut, kita masuk ke 2% zero sum game. Adalah contoh paling gampang dari suatu teori permainan. Ini basicnya, basic, paling gampang sekali. Nah, kita pecah dulu. 2% zero sum games. 2% itu maksudnya berarti dia ada 2 player. Jadi ada pemain 1 dan pemain 2. Zero sum game itu berarti ketika player 1 kalah 1 poin, player 2 dapat 1 poin. Ketika player 1 menang dapat 3 poin, player 2 kehilangan 3 poin. Ketika player 2 ini matriks ini dilihat dari player 1. Ketika player 1 kehilangan 2 poin, player B dapat 2 poin. Ketika dua-duanya 0 berarti dia imbang, tie atau draw biasanya. Nah, ini disebut sebagai zero sum game. Nah, biasanya matriks ini itu disederhanakan. Kenapa? Karena kalau bentuknya begini kan terlalu banyak. Beberapa ada yang disederhanakan. Kalau dia zero sum game, karena ini sama, maka diambil salah satu. Biasanya diambil dari sisi player 1. Misalkan matrik ini, tapi ini berbeda matrik. Misalkan dari buku kita ambil bahwa kalau di 2% zero sum game, biasanya yang diambil cuma dari player 1. Kenapa? Kalau misalnya ini player 1 dapat 1 poin, berarti player 2 kehilangan berapa poin? 1 poin. Player 1 kehilangan 1 poin, player 2 dapat berapa poin? 1 poin. Jadi ini tinggal diambil salah satu dan diambil yang bagian depan biasanya. Karena bagian depan biasanya punyanya si player 1. Nah, ini yang disebut zero sum, 2% atau 2 player. Oke. Clear ya? Oke. Lanjut. Kita gunakan contoh yang ada di buku. Ini bukunya Hiller Lieberman. Contohnya adalah politician campaign. Jadi ada 2 politisi yang
tanding istilahnya, berkompetisi untuk mendapatkan vote, nilai vote terbanyak. Kampanye kalau ingin press BEM loh. Nah, di sini politiciannya punya strategi. Jadi ada 3 strategi, tiap politician punya 3 strategi. Strategi 1, 2, 3. Strategi 1 adalah menghabiskan seharian di satu kota. Kemudian strategi 2 adalah menghabiskan 2 hari di kota big town. Sedangkan strategi 3 menghabiskan di megapolis. Misalkan begitu. Jadi dia punya kuotanya, misalnya kuotanya 2 hari. Misalnya gini, ini silakan kalian baca. Seingat saya gitu. Jadi dia kuota itu ada 2 hari. Nah, kalau diambil strategi 1 berarti 1 hari big town, 1 hari di megalopolis. Atau diambil semuanya di big town atau di semuanya di megalopolis. Gitu. Nah, payoff matrixnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan payoff itu apa yang diperoleh dari permainan ini. Payoff matrixnya digambarkan seperti ini. Ini masih kosong misalkan. Nah, ada beberapa variasi nanti saya sampaikan di sini. Yang pertama, misalkan hasil payoff matrixnya, prediksinya itu muncul seperti ini. Nah, player 1, player 2, player 1, player 2. Player 1, player 2, player 1, player 2 di sini ada payoff matrix seperti ini. Strategi 1 tadi adalah menghabiskan di suatu kota, kota A, kota B, misalnya gitu. Kota A apa mau? Big town sama megalopolis. Nah, variasi 1 ini adalah contoh variasi 1. Ini yang akan disebut dengan dominan strategi. Apa itu dominan strategi? Coba kita selesaikan kasus ini. Caranya adalah sequence. Untuk menyelesaikannya kita pakai sequence. Walaupun sebenarnya mereka bermain secara bersama-sama, tapi untuk solving case-nya itu kita gunakan sequence. Kenapa sequence? Ya supaya kita bisa melihat seperti apa polanya. Sequence. Misalkan iterasi 1. Kita ambil salah satu dari player, mau main dari player 1 player 2 karena di sini biasanya payoff-nya player 1, kita gunakan player 1. Kita berpura-pura menjadi player 1. Ketika kita jadi player 1, strategi mana yang akan kita pilih atau yang akan kita buang gampangnya. Kalau dari player 1 ini jelek pasti. Karena di sini 2 ini kita bisa dapat lebih banyak. Ya kan? Ini jelek. Kalian dapat 1-1, ini jelek. Karena sebaiknya kita ambil 2 supaya 2 ini. Ini paling jelek. Karena kita kehilangan poin. Nah, di sini ada 2 yang jelek. Logikanya cari aman, player 1 pasti rasional dan dia mencari aman, maka dia akan membuang strategi 3. Player 1 pasti tidak akan menggunakan strategi 3. Dia buang strategi 3. Kita buang strategi 3. Oke. Ini kita bersihkan dulu. Nah, player 1 pasti tidak mau menggunakan strategi 3. Dia buang strategi 3. Kita buang. Dan iterasi 2. Player 2. Sekarang kita berpura-pura menjadi player 2. Ingat bahwa payoff ini adalah payoff matriksnya untuk si player 1. Keuntungannya si player 1. Berarti makin besar nilainya, makin jelek bagi si player 2. Ya kan? Kalau bagi player 2, ini sama ini, bagusan ini. Strategi 1, 2, 3. Strategi 2 dengan strategi 1 bagusan strategi 1. Strategi 3 dengan strategi 1 bagusan strategi 1. Karena ini nilainya 4, pasti dia jelek, nggak mau. Ini 2, dia juga nggak mau. Strategi 1 adalah strategi paling aman bagi player 2.
Oh enggak, sorry. Strategi 2, ini dan ini, dia lebih memilih ini. Kenapa? Karena daripada kehilangan 1, mendingan nggak dapat apa-apa, 0. Karena logikanya dia rasional. Di sini, ini juga lebih jelek daripada strategi yang lain. Maka yang ini kita hapus. Karena bagi player 2, nilai besar itu adalah nilai yang merugikan. Dia nggak mau nilai-nilai rugi. Rugi banyak. Nah, kita bersihkan. Sekarang matriksnya tinggal 1, 2, 1, 0. Balik lagi. Iterasi 3. Kita kembali ke player 1. Kalau kita tahu lawan kita pasti akan membuang strategi 3, kita tidak akan pakai strategi 3, maka sini kita lihat 1, 2, 1, 0. Bagi si player 1, lebih baik milih ini atau ini. Ini sama ini sama, nggak masalah. Ini sama ini lebih menguntungkan strategi 1 daripada pakai strategi 2 dia nggak dapat apa-apa. Mending dia pakai strategi 1. Nah, maka sama si player 1 pasti strategi 2 ini nggak dipakai. Dia lebih memilih strategi 1. Ini dibuang. Nah, ini dia hapus. Iterasi 4. Player 2. Dari segi player 2, mana yang dia pilih? Lebih baik kehilangan 2 atau kehilangan 1? Lebih baik kehilangan 1. Pasti dia hapus ini. Nah, dia nggak mau kehilangan 2 poin, lebih baik kehilangan 1 poin. Di sini kita muncul bahwa secara umum permainan ini akan berakhir dengan player 1 ST strategi 1, player 2 strategi 2. Kemenangan ada di player 1. Jadi yang menang di sini adalah player 1. Player 1 menang, dia dapat 1 poin, atau di sini misalkan 1 itu setara 1000. Jadi dia dapat 1 poin, 1000 poin misalkan, 1 poin. Permainan ini akan dimenangkan oleh player 1 dengan poinnya 1. Nah, permainan ini disebut dengan ini, nilai 1 ini disebut sebagai value of the game. Atau nilai akhir dari permainan, value of the game. Ketika dia nilainya nggak 0, berarti dia bukan suatu fair game. Fair game ini atau disebut sebagai draw. Bisa dibilang bahwa player 1 ini menang dan player 2 akan kalah. Jadi kalau permainan ini diulang berkali-kali, pasti bagi player 2 lebih baik pakai strategi 1 terus, walaupun dia akan kalah terus, jarang menangnya. Dia pasti pakai strategi 1 daripada, karena dia tahu pasti player 1 akan selalu pakai 1, dan bagi dia yang paling aman ya pakai strategi 1 juga untuk mengalahkan. Nah, makanya dia akan tidak disebut dengan fair game. Kenapa? Karena permainan ini terus diulang, player 1 akan terus menang. Nah, makanya di sini disebut sebagai dominan strategi. Jadi strateginya player 1 itu selalu mendominasi dan dia selalu menang terhadap player 2. Clear ya sampai sini? Simpel? Oke, lanjut. Di sini ada yang disebut sebagai stable solution atau equilibrium. Jadi kalau kalian tahu Jonas, itu kita ada yang disebut dengan titik keseimbangan, equilibrium de Nash atau Nash equilibrium, titik keseimbangan Nash. Di sini adalah mengenai ketika suatu permainan dilakukan, jika permainan itu diulang berkali-kali, dia akan mencapai titik keseimbangan, di mana solusinya adalah solusi stable. Nah, kita gunakan cara yang tadi. Mulai dari player 1, mana yang akan dia pilih? Ini rugi, nggak mau dia. Ini rugi, nggak mau dia. Ini rugi, nggak mau. Ini rugi, nggak mau. Jadi player 1 kemungkinan, tapi ini dan ini, sorry, tapi ini ada nilai yang gede. Ini nilainya gede. Maksimumnya dia ada di 5. Nah, sini
kita pakai strategi minimax atau maximin. Di sini kalau dia pakai ini, sini ada 5, ada 6. Wah, ini nggak bisa dieliminasi. Balik ke player 2. Player 2, mana player 2 yang memungkinkan bagi dia? Hapus semua. Player 2, bagi player 2 ini tidak menguntungkan, tidak menguntungkan, tidak menguntungkan, tidak menguntungkan. 2 ini akan dieliminasi. Player 2 otomatis dia akan mencari strategi yang nyaman bagi dia, itu strategi ini. Player 1 tadi dia mencari nilai di sini maksimumnya adalah 5, 0, 6, 3, 0, 4. Player 1 ketemu nilainya adalah ini 0. Kenapa? Kita ulang. Kalau jadi player 1, mana yang dipilih? Strategi 1, 2, 3. Kalau 1 kita kemungkinan berkurang tapi kemungkinan bisa dapat 3. Kalau 2 kita bisa menang tapi bisa jadi draw. Kalau 3 kita bisa dapat banyak tapi bisa jadi kita kalah. Oke, berarti yang paling mungkin dari player 1 adalah ini. Nilai maksimumnya ada di 5, 0, 6. Ini disebut maksimum per row. Sedangkan minimum player 2, kalau dari player 2 di sini dia nggak mau karena dia kemungkinan kalah. 1 itu kemungkinan kalah, 3 kemungkinan dia kalahnya juga banyak walaupun dia dapat menang 4 atau dapat 3. Berarti kalau dia tahu kalau dia pakai ini dan ini, nilai maksimumnya adalah 0. Minimumnya adalah min 3, 0, 4. Di sini ada nilai minimax. Nilai minimum dari nilai maksimum yang ada itu 0. Nilai maksimin adalah nilai maksimum dari nilai minimum yang ada adalah 0. 2 ini akan menuju pada titik 0 di sini. Jadi value of the game-nya game-nya di sini adalah 0. Di mana ini disebut sebagai fair game atau draw. Gampangnya. Kenapa disebut sebagai fair game? Gini. Misalkan menggunakan payoff ini, kita lakukan permainannya. Kita launching permainannya. Dalam satu kali main, ada kemungkinan player 2 akan mengambil strategi 3. Player 1 mengambil strategi 1. Di sini yang menang adalah player 1. Dapat 6 poin. Oke. Lempar lagi permainan berikutnya. Karena dia sudah pernah kalah, player 2 nggak mau pakai strategi ini. Dia bergeser. Pakai strategi 1. Ternyata player 1 juga mengeluarkan strategi 1. Misalkan. Ternyata yang menang adalah player 2. Nah, jika permainan ini diulang berkali-kali sampai ratusan kali, akan tiba masanya atau akan jatuh pada suatu kondisi di mana kedua pemain ini akan mengambil titik aman daripada dia kalah. Dia akan berada di titik 0 ini. Jadi nilai ini disebut sebagai equilibrium. Jadi kalau permainan ini diulang berkali-kali, kedua pemain ini pasti akan memilih strategi 2 untuk mencari aman. Di mana dia jatuhnya adalah di angka 0. Istilahnya itu sejelek-jeleknya. Sejelek-jeleknya itu dia masih dapat draw atau dia dapat untung bagi dua pemain ini. Kalau 2 versus 2 bisa dilihat bahwa bisa jadi dia menang. Untuk player 1 dapat 2 atau player 2 dapat 2 juga kalau pemain lainnya bergeser dari strategi tersebut. Tapi karena ini titik equilibrium, kalau dia diulang terus, satu titik dia akan terus pakai strategi ini. Kenapa? Karena strategi ini paling aman. Ini yang disebut dengan adanya titik equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, lanjut. Unstable solution. Di sini yang variasi 3 adalah ketika suatu permainan tidak punya titik keseimbangan. Di sini adalah unstable solution, di mana di sini nanti hasilnya adalah ada kemungkinan player 1 menggunakan strategi A atau B, ada proporsinya. Nah, kita lihat di sini. Di sini nilai kita gunakan biar cepat, kita gunakan maksimum dan minimum. Cari nilai maksimum setiap baris, 542, seperti sebelumnya. Nilai maksimum setiap kolom dan nilai minimum setiap baris.
Di sini ketemu nilai maksiminnya dan nilai minimax. Nah, kedua nilai ini tidak saling bertemu. Ini ada di sini, ini ada di sini. Dua titik ini tidak saling bertemu. Jadi kalau permainan ini terus diulang, akan ada proporsi bahwa player 1 akan bergeser-geser strateginya dan player 2 pun melakukan hal yang sama. Di mana pemain ini terus diulang, tidak ada titik ketemunya. Jadi yang ada nanti adalah proporsi kemungkinan player 1 menggunakan strategi 3 itu berapa persen, strategi 2 berapa persen, strategi 3 berapa persen. Nah, misalkan di sini kita lihat kalau jadi player 1, kalau ambil strategi ini untungnya cuma 2. Ini lebih banyak untung. Ini lebih untung tapi ruginya banyak. Ini juga sama. Nah, di sini biasanya nanti player 1 kemungkinan nah, player 1 kemungkinan dia oh ya, kemungkinan player 1 dia akan pakai strategi 1, tapi player 2 akan terus bergeser antara 2 dan 3. Karena ini titik minimaxnya di sini paling kecil, maksiminnya ada di sini. Jadi player 2 akan bergeser antara dua strategi ini. 23 23 23 sedangkan player 1 paling aman dia ambil di strategi ini. Kenapa? Karena kalau dia kalah paling sedikit dia dapat nilai -2. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok dia tidak mencoba ini? Dia pernah mencoba pastinya, tapi ketika permainan ini terus diulang, ketika dia pakai ini terus, player 2 pasti akan menggunakan strategi ini supaya dia nggak kalah player 2-nya. Dimana si player 1 akan terus kalah, makanya dia akan bergeser. Nah, strategi paling aman bagi player 1 adalah strategi 1, dimana dia bisa jadi 0, -2 atau 2. Kalahnya paling sedikit, paling enggak kalahnya cuma 2 lah. Gitu. Sedangkan player 2-nya, dia akan bergeser antara -2 dan 2. Kurang lebihnya begitulah. Nanti untuk penyelesaiannya dengan strategi mix gini, dengan mix gini nanti kita akan temukan proporsinya setiap strategi dari sini. Misalnya ini berapa persen, totalnya 1, berapa persen, totalnya 100. Nah, ini kita bahas di bagian 2 dari teori permainan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.